Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Helmi Romdoni di acara Prime Time Inanews yang akan tayang di channel YouTube Inanews TV. Dan seperti biasa, program Prime Time Inanews ini akan mengupas isu-isu terkini yang sedang hot di secara nasional maupun internasional. Dan pada kesempatan kali ini, Prime Time Inanus akan mengulas tentang makan bergizi gratis yang telah diluncurkan pada tanggal 16 Januari 2025 oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Dan makan bergizi gratis ini juga menjadi kampanye unggulan ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melakukan kampanye capres di 2024. Dan tahun ini adalah implementasi makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden kita, Prabowo Subianto. Dan sampai dengan 16 Maret 2025, anggaran sudah dikucurkan sekitar 70 miliar. Dan target anggaran sampai dengan untuk 2025, untuk program makan bergizi gratis ini, pemerintah dengan total 171 triliun yang awalnya disetujui di 71 triliun. Tapi ada perubahan penambahan anggaran oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani beberapa pekan lalu. Dengan anggaran tambahan 100 triliun ini akan menjangkau lebih dari 82,9 juta penerima manfaat. Dan juga itu diamini oleh Kementerian Pangan Zulkifli Hasan dan juga Menko Kesra. Dan lantas bagaimana makan bergizi gratis ini akan stimulan berjalan, karena program ini akan berjalan sampai dengan tahun 2029. Dan perlu dicatat juga, Indef telah meriset dengan program makan bergizi gratis ini sampai dengan 2029, pendapatan domestik bruto diperkirakan akan mencapai sekitar 4.250 triliun. Dan itu dengan program makan bergizi gratis, beberapa sektor ekonomi akan bergerak karena ini menjadi multiplier effect, karena berkaitan selain dengan program makan gizi gratis untuk meningkatkan kecerdasan ibu dan anak, karena stunting Indonesia masih di bawah 14% pada waktu itu. Dan Indonesia Emas yang ditargetkan oleh beberapa presiden kita di 2045, bahwa angka stunting kita harus target di bawah 5%. Dan ini menjadi program yang harus speed up kalau menurut kita dilaksanakan. Tapi ada yang perlu diawasi terkait pelaksanaan ini agar berjalan dengan lancar. Bukan hanya dari anggaran, tapi juga pengawasan internal, kemudian pengawasan makanan, standarisasi gizi, distribusi, dan lain-lain. Dan di kesempatan pada kali ini, di acara Prime Time Inanus, kita udah kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi, dan kita juga bergembira ria ya karena kedatangan tamu salah satunya adalah Bang Ucok Sky Kadafi selaku Direktur Central Budget for Analysis. Dan Bang Ucok ini udah malang melintang terkait bicara soal anggaran lah salah satunya, dan juga sebagai pengamat nasional terkait kritisi anggaran dan juga penggunaan anggaran dan juga isu-isu nasional yang sedang berkembang. Di sebelah kiri saya, langsung aja kita kenalin Bang Ucok Sky Kadafi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal dan selamat datang di Studio Inanus. Nah, tadi udah sampaikan nih Bang, Iya. makan bergizi gratis, ya kan? Makan bergizi gratis. Nah, tadi karena kan memang kita tahu makan bergizi gratis ini adalah program unggulan Presiden kita ya. Iya. Presiden kita yang memang akhirnya dikencengin di 16 Januari 2025 saat ini. Nah, terkait makan bergizi gratis ini, Bang Ucok melihat seperti apa nih Bang, secara pandangannya makan bergizi gratis itu? Iya. Pertama, janji-janji politik Presiden Prabowo Gibran kan banyak gitu ya. Tapi yang menjadi fokus gitu ya, udah itu menjadi perdebatan publik itu memang
makan gizi gratis ini, kayak gitu. Itu jadi fokus gitu. Dan ini apalagi saat ini ketika daya beli turun kayak gitu kan, ini tambah ini lagi menambah sangat menarik isu apa namanya janji program pemerintah ini gitu. Kenapa menarik? Karena ini kalau kita banding, ini kan makan gizi gratis ini sebetulnya sama dengan jaringan pengaman sosial gitu ya. JPS ya JPS yang direncanakan oleh pemerintah dahulu gitu. Tapi ada bedanya. Kalau JPS dulu gitu kan, masyarakat disuruh kerja, ada disuruh kerja baru dikasih duit kayak gitu kan. Nah, duit ini kan belum tentu pasti digunakan, belum tentu untuk makan kayak gitu. Nah, kalau makan gizi gratis ini, pemerintah nggak kemana-mana lagi, udah langsung kepada masyarakat, rakyat gitu kan, anak sekolah kayak gitu, dikasih makan gizi gratis. Itu bedanya. Jadi anggaran itu kalau dulu JPS dulu itu sistematisnya jaringannya kemana-mana gitu kan, belum tentu sampai ke anak sekolah. Sekarang ini udah sampai ke anak sekolah. Itu kehebatan makan gizi gratis yang memang ketika keadaan daya beli saat ini. Itu Jadi ada pengaruh impact ekonominya juga sebenarnya dengan keadaan daya beli saat ini. Jadi pemerintah menyediakan makan bergizi gratis langsung ke terutama anak-anak sekolah lah ya, ibu hamil dan anak-anak sekolah. Nah, pelaksanaan makan gizi gratis ini sebagian program pemerintah dan juga untuk peningkatan yang tadi saya bilang mutu dan demografi ya. Kita kan biar dapat keuntungan demografi supaya produktivitas dan usia anak-anak kita di 2045 ini stuntingnya untuk menekan angka stunting ya, karena kan saat ini kan kondisi stunting kita mungkin postur lah ya, postur anak-anak kita nih nggak sesuai dengan yang diharapkan dengan target pemerintah, ya kan? Dan juga akan meningkatkan dengan mungkin kalau produktivitas anak-anak kita di tahun depan kalau tingginya standar atau bisa jadi untuk mungkin target atlet sepak bola Indonesia jadi masuk Piala Dunia juga tercapai kan, main bola juga lawannya bisa ini bang standar kan gitu. Nah menurut abang itu janji politik memang program 2045 itu dengan gizi gratis harus dilaksanakan nggak? Iya, menurut saya itu sangat bagus ya. Jadi sebetulnya makan gratis ini sangat bagus dari pemerintahan, dari negara gitu kan, untuk membantu ya, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya, makan-makan yang bergizi kayak gitu kan, menambahkan nutrisi kayak gitu. Tentu dengan bertambahnya gizi nutrisi dalam tubuh anak-anak sekolah kita ini, tentu mereka pertumbuhannya bagus gitu kan, pintar gitu. Yang lebih penting adalah bisa membantu rumah tangga keluarga miskin gitu. Yang kemarin nggak bisa makan, dapat makanan dari pemerintah, itu kan lumayan kayak gitu. Itu yang penting gitu ya, gitu kan. Jadi berkurang jajan nih anak sekolah ya. Iya, kemarin uang jajan bisa ditabung ke lain karena udah ada makanan dari pemerintah kayak gitu. Ada ngebantu juga, sebenarnya ada ngebantu juga, tapi kan program ini kan cukup menjadi pembicaraan dan pemikiran banyak pihak bang, ya kan, karena alasannya memang dasar hukumnya di tahun sebelumnya ya, di 2017 ada Permenq, ada keputusan, terus dikuatkan lagi dengan program Prabowo. Nah, untuk alasannya emang untuk SDGs ya, sebagai program pemerintah ini. Nah, dari pandangan abang, penting nggak pemerintah untuk supaya speed up gitu, berjalan lebih cepat dengan makan bergizi gratis ini, supaya kita lebih goal. Artinya kan tadi abang bilang ya, selain postur tubuh, itu juga mengurangi tingkat kemiskinannya, orang-orang miskin yang bisa dapat makan gizi nih tujuannya. Terus juga meningkatkan daya beli karena perputaran ekonomi. Nah, dari pandangan abang secara global gimana tuh bang? Iya, kalau pengen ke arah sana itu untuk saat ini gitu ya, menurut saya pemerintah itu mengalami kendala. Kendalanya di sini. Kemarin itu kan satu anak itu 15.000 ya. Nah, sekarang diturunin
jadi 10.000. Nah, itu kendaraan satu. Jadi itu artinya gizinya udah turun. Kayak gitu. Kita aja makan misalnya di warung Padang gitu kan, pakai rendang. Itu nggak jauh dari 15. Ini warung makan kecil ya, Padang kecil. Porsinya. bukan warung makan ya. Gitu ya. Udah itu pakai ayam, bisa 12.000. Kayak gitu. Nah, ketika dia diturunin, berarti memang harus cari menu yang sesuai standarnya ayam atau rendang itu, kayak gitu kan. Rendang gitu, mungkin tempe tahu atau itu yang harus diolah, ya itu harus dari pemikiran pemerintah. Dan susu ya. Susu kayak gitu. Yang penting buat pemerintah bagaimana biarpun anggarannya dikurangin, tapi di dalam makanan yang akan disiapkan itu gizinya tetap seperti 15.000 itu, tapi memang agak susah. Agak susah 15.000 ya kan? Iya, dengan tingkat kenaikan inflasi saat ini kan gitu. Iya, apalagi sekarang ini kan hanya 10.000 kan. Nah, ini dari 10.000 ini bagaimana siapkan untuk anak-anak sekolah ini anggaran 10.000 tapi gizi standar makanannya ini 15.000 kayak gitu. Ini kan menjadi sebenarnya program makan bergizi gratis ini aturannya udah beberapa tahun lalu ya di presiden sebelumnya ya. Iya. Terus dikencengin sama pemerintahan Prabowo. Iya. Akhirnya jadi PR Prabowo, jadi PR kabinet-kabinetnya yang harus kerja keras nih mikirin. Dari mikirin anggaran, nyari duit, distribusi, dan yang lain-lain. Nah, menurut Bang Ucok, kenapa nggak ini dijalanin di tahun sebelumnya? Emang nggak ada anggaran apa gimana tuh? Dulu itu di Kementerian Sosial itu memang ada makan gratis buat lansia kayak gitu kan. Itu buat lansia, tapi kelihatannya ini kelihatan banyak menyimpang ini waktu pemerintah sebelumnya itu gitu kan, dikasih lansia. Tapi setelah itu oleh pemerintah Prabowo Gibran ini itu diperbaiki lagi nih rancangan ini gitu. Bukan buat tanya lansia, tapi buat anak-anak. Buat anak-anak sekolah, karena lebih fokus memang bagaimana generasi muda kita ini itu lebih harus dikasih asupan supaya siap menghadapi tantangan global ke depan kayak gitu. Kalau nggak siap dari sekarang kan dengan makan gizi gratis ya kita nggak siap menghadapi. Jangan sepak bola aja kita kalah kayak gitu. Gitu. 200 hampir berapa penduduk kita itu, masa 11 orang aja kita nggak bisa gitu. Nah, itu ngurusin berarti 11 orang nggak bisa. Iya. Main bola doang. Iya, berarti kan makan gizi gratis dulu. Ada yang salah itu. Ada yang salah kayak berarti gitu. Menunya yang salah, Bang. Anggarannya juga salah dulu, menu salah. Maka ini harus diperbaiki, memang harus dikemas dengan baik gitu loh. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, Abang bilang kan kemarin anggaran, kemudian banyak penyimpangan di pemerintah sebelumnya, karena regulasi udah ada sebelumnya kan. Ini kan jadi kerja kerasnya pemerintah sekarang. Kalau Abang lihat optimis nggak Bang? Sampai ini berlaku sampai 2029, karena anggarannya cukup gede sampai dengan 2029 itu tiap tahun kemarin Ibu Sri harus penambahan anggaran 100 triliun. Per tahun gitu. Nah, itu seperti apa tuh? Jadi pemerintah harus mikir kerasnya kayak gimana tuh, Bang? Iya. Anggaran. Kayaknya gini, saya lihat itu. Mungkin dengan waktu berjalannya itu pemerintah ini makan gizi gratis ini tersendat-sendat gitu ya. Artinya apa? Artinya pemerintah ini dia harus memikirkan sektor lain, gitu, masih yang harus dibenahi sama dia gitu. Sedangkan fiskal kita itu sangat sempit, gitu ya, sempit. Ini berarti ini artinya apa? Berarti ini kelihatannya pemerintah memang harus membuka ruang kepada lembaga-lembaga lain, gitu ya, baik swasta, gitu kan, atau pemerintah daerah, gitu kan, untuk membantu program pemerintah pusat ini. Apalagi pemerintah yang namanya gubernur bupati ini dari Gerindra, itu harus membantu makanan gizi gratis ini kayak gitu, karena pemerintah pusat tidak full, nggak bisa membiayai ini, nggak bisa betul-betul nggak bisa membiayai karena saat ini memang kita sedang efisiensi anggaran gitu kan, udah itu pajak anjlok gitu, investor pada kabur gitu kan, nah berarti harus dibuka ruang, harus dibikin payung hukumnya kepada
pihak swasta. Oh, itu penting. Baru. Ya harus swasta untuk membantu ini. Kalau yang nggak, ya bukan dipaksa, tapi sukarela. Berarti gitu. dari CSR bisa dong ya? Itu satu. Dari CSR gitu kan. Nah, daripada namanya CSR kayak BI dikorupsi, lebih kan buat anggota dewan, lebih baik dikasih ke masyarakat. Itu lebih penting. Iya, dana gitu. CSR. Jadi dana solusi CSR anggaran juga kan? Ya itu salah satu solusi anggaran yang tidak melibatkan APBN. Ya APBN itu. Tidak membuat APBN kayak gitu. Bicara efisiensi, artinya kan pemangkasan 100 triliun kemarin kan udah dipangkas 306 triliun tuh, instansi. Per Januari ketika Prabowo pangkas 306 triliun. 100 triliun buat MBG, makan bergizi gratis. Jadi naik 171. Nah, dari 171 triliun itu ini ada anggaran yang sebagiannya sekitar 30% untuk disebutnya manajemen pengelolaan MBG di luar pembelian makanan lah ya, sisanya beli makanan tuh Bang. Nah, bahan makanan, terus di situ ada penanggung jawab dapur, sektor distribusi dan pengamanan. Nah, menurut Abang gimana nih? Ini kan jadi kalau bisa dibilang kesiapannya ya, kesiapan dan ada ruang celah untuk melakukan pelanggaran. Iya. 30% anggaran di manajemen itu. Iya, di manajemen itu. Menurut Abang gimana tuh? Iya, biasa kalau dalam birokrasi itu memang harus ada anggaran manajemen ini. Anggaran manajemen ini memang agak bisa mengkuras gitu ya, mengkuras program yang sebetulnya yang harus dieksekusi atau direalisasikan itu gitu kan. Nah, berarti kalau memang ada anggaran manajemen itu harus dicari cara cari cara itu program ini gitu ya, itu langsung ke masyarakat melompati manajemen itu. Kayak gitu. Misalnya bisa juga mengurangi personal manajemen kayak gitu. Manajemen itu kan personal harus digaji. Udah itu gaji ada bangun dapur umum, tunjangan gitu, dapur umum. Kalau dapur umum kan nanti kan nggak usah pakai manajemen lah, nanti bisa dikasih kepada kalau menurut saya dulu itu bagaimana ini dana ini gitu kan, itu sampai ke desa gitu ya, dan pakai dana desa gitu loh. Itu lebih enak dana desa itu. Gitu loh. Jadi meloncat dana desa selama ini kan banyak yang menyimpang gitu. Dipakai lah buat kawin lagi, dipakai beli mobil kayak gitu kan. Lebih baik kan membantu manajemennya makan gizi gratis ini kayak gitu. Artinya sebenarnya pemerintah bisa melaksanakan tanpa harus memotong efisiensi anggaran dong Bang. Sebetulnya bisa. Bisa kan? Apalagi saat ini program ini itu banyak akan dibantu oleh lembaga lain. Sangat kepala daerah lah kayak gitu kan, kementerian lain lah, ini bisa gitu. Sebetulnya yang lebih sulit itu memang mengkoordinasinya ini nih. Melakukan koordinasi ini supaya saling memahami gitu kan, jalan di tempat. Kan karena kan kalau udah masuk kementerian lain gitu, itu biasanya itu di situ konfliknya di situ. Kayak gitu. Nah, ini bagaimana nih supaya dikoordinasikan pembagian minta kementerian apa yang mau bisa dibantu di daerah kayak gitu. Ini kan susahnya di daerah kayak gitu loh. Tapi kenapa Pak Presiden langsung potong aja efisiensi anggaran kalau padahal bisa ya kan 171 kan sebenarnya nggak mengurangi APBN. Iya, sebetulnya efisiensi anggaran ini kalau menurut saya memang katanya buat Danantara, buat MBG. Kamu sayang tidak. Memang kita ini lagi kesulitan duit gitu loh. Gitu. Fiskal kita sempit sekarang ini. Sempit. Iya, utang banyak gitu kan. Utang kita banyak, investor nggak ada gitu. Sekarang kita itu nggak bisa ngutang, ini surat utang negara laku nggak? Kalau nggak laku bagaimana? Itu soalnya kayak gitu, itu.